Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Pak Ihwan. Kali ini akan Pak Ihwan sampaikan di buku tema kalian, di tema 2. Kalian sebenarnya bisa baca sampai selesai. Namun kalau kalian ingin dengarkan suara Pak Ihwan menjelaskan, silahkan perhatikan video berikut. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, pada tugas yang lalu kalian sudah ada mencari kegiatan ekonomi yang ada di dekat rumah kalian. Baik, sekarang kita akan bahas apakah kegiatan ekonomi itu dikelola oleh sendiri atau oleh kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usahanya, yang pertama adalah usaha pertanian. Yang kedua, usaha perdagangan. Yang ketiga, usaha jasa. Untuk contoh-contohnya, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing atau baca di video ini. Kemudian ada juga industri kecil. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kalau yang dikelola oleh kelompok, ini berarti usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Ragam dari usaha ekonomi yang dikelola kelompok mungkin namanya akan sedikit asing di telinga kalian. Nah, di bagian berikut akan Bapak jelaskan lebih rinci. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Nah, kalau untuk di Barabai sendiri mungkin masih jarang. Namun, kalau di kota-kota besar sudah ada misalnya kayak firma pengacara atau keuangan ini misalnya yang membantu mengelolakan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Nah, kalau CV ini sudah ada di Barabai dan biasanya kebanyakannya mungkin kayak CV ini berupa kontraktor yang misalnya membangun jalan atau membangun bangunan proyek dan lain sebagainya. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, kalau PT ini biasanya perusahaan yang sudah besar. Misalnya kalau kalian pernah membaca makanan ringan ataupun alat kebutuhan sehari-hari yang kalian beli di pasar atau di supermarket, kalian akan menemui
produksinya dari sebuah PT. Misalnya nih, yang terkenal ada PT Wings, ada PT Unilever, PT Mayora, PT Garuda Food, PT Paragon, dan lain sebagainya. Yang keempat, badan usaha milik negara. Nah, seperti namanya, badan usaha ini adalah milik negara Indonesia, disingkat BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. Biasanya bergerak di bidang yang bersifat strategis atau vital. Nah, kalau BUMN ini contohnya seperti PLN, perusahaan listrik negara. Nah, kalau PDAM di daerah kita di Barabai itu adalah perusahaan milik daerah. Nah, istilahnya adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, lalu apa tujuan dari BUMD? Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha itu adalah koperasi. Nah, ini ada banyak koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi, kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga ada koperasi produksi, yang keempat ada koperasi jasa, yang kelima ada koperasi serba usaha. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yang masih berhubungan dengan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kegiatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, jadi secara ringkasnya itu. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan mendatangkan atau menyalurkan barang. Orangnya disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi artinya menghabiskan atau mengurangi nilai barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, secara ringkasnya, produksi itu membuat. Orang yang membuatnya disebut produsen. Sedangkan distribusi adalah menyalurkan barang. Orang yang mengerjakan distribusi disebut distributor. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi artinya kita memakai barang. Orang yang memakai barang disebut konsumen. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Silahkan bertanya pada komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.